Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Is Arifiantini. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memeriksa kualitas semen atau cara mengevaluasi semen. Evaluasi semen terbagi dua, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopis itu ada volume semen, ada konsistensi atau kekentalan, ada warna, ada pH, dan ada bau. Nah, mikroskopisnya ada gerakan massa, ada gerakan individu, kemudian ada konsentrasi, ada viabilitas, kemudian juga ada abnormalitas. Nah, yang pertama saya akan demonstrasikan untuk makroskopis, yaitu volume semen. Nah, volume semen, nah ini contohnya adalah volume semen domba. Nah, kebetulan ini alatnya alat penampungnya sudah ada skalanya, jadi langsung dilihat saja. Ini volumenya kira-kira 1,2 ml. Nah, ini adalah domba. Kemudian yang kedua adalah sapi. Sapi ini kita lihat di sini ya adalah 5 ml. Ini adalah volume yang normal pada sapi karena sapi itu mulai 2 sampai 15. Rata-rata memang sekitar 5 sampai 8 ml. Nah, kemudian untuk kekentalan caranya mudah sekali. Ini semen kita miringkan, kita kembalikan. Kita miringkan, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada sisa-sisa semen yang turun, dia cepat turun, tapi di sini ada sisanya, kita sebut dengan sedang. Dan ini adalah khas pada sapi dan kerbau, konsistensinya adalah sedang sampai kental. Konsistensi untuk domba, ini kita lihat ya, ini termasuk yang kental, ya diperhatikan. Yang tersisa di dinding itu sangat banyak sehingga kita sebut ini dengan kental. Ini adalah khas domba. Nah, kemudian berikutnya adalah warna. Kita lihat warnanya ini kita sebut dengan warna putih susu. Nah, sedangkan yang domba ini lebih ke putih krem. Dia tidak terlalu krem tapi putih krem. Dia lebih tua dibandingkan warna yang sapi. Baik, yang berikutnya adalah pH. pH, kalau misalnya kita punya alatnya, gunakan pH meter. Namun biasanya di lapang ya atau di laboratorium tertentu, biasanya kita menggunakan yang mudah itu menggunakan pH indikator paper, bukan lakmus ya. Kalau lakmus hanya menyatakan pH-nya asam atau basa. Ini kita perlu tahu berapa pH-nya. Nah, ada berbagai macam pH indikator paper. Kalau dilihat di sini ada yang 6,4 sampai 8, ada yang 1 sampai 10. Ada juga yang 1 sampai 14. Yang kita butuhkan adalah yang pH dengan range yang sangat sempit. Kalau menggunakan pH-nya 14, pasti semua pH-nya akan 7. Nah, pada semen itu kira-kira dari 6,4 sampai 7,2 atau 7,4. Nah, kalau misalnya memungkinkan, kita harus membeli pH-nya seperti ini. Ini adalah pH-nya adalah 6,4 sampai 8. Bagaimana cara mengukur pH? Yang pertama adalah kita potong sedikit pH-nya, kertas pH-nya, kemudian kita gunakan pinset, kemudian kita masukkan ke dalam semennya kira-kira 15 detik. Kita tunggu sebentar, kemudian kita angkat, ya, kemudian kita kita bandingkan pH-nya mirip mana. Nah, ini pH-nya kurang dari 6,4 karena dia dari 6,4 aja nggak pas, dia arahnya lebih ke 6,2 karena ini kebetulan sudah lama tidak ditampung sehingga agak lebih asam pH-nya. Nah, kemudian untuk yang sapi juga sama ya, jadi untuk yang domba maaf juga sama caranya. Kita ambil kertas pH-nya, kita potong kertas pH-nya sedikit, ya cukup sedikit saja, tidak terlalu banyak karena ini panjangnya 4 meter, bisa digunakan beratusan kali ya. Nah, dipegang, kemudian dimasukkan ke dalam semen domba. Caranya sama, dicelupkan saja. Kemudian kita tunggu sebentar, kira-kira 10 sampai 15 detik. Kemudian kita kibaskan. Nah, kemudian kita akurkan juga dengan skalanya. Ya, ini agak lebih 6 ke 6,4.
ya. Jadi ini pH-nya 6,4 atau juga hampir sama dengan yang tadi lebih sedikit lebih ke arah 6, ini mungkin 6,2. Nah, kenapa pH itu bisa agak asam? Karena memang sudah lama tidak ditampung hewannya sehingga banyak sperma yang sudah mati sehingga lebih asam. Yang terakhir adalah bau. Bau ini sebenarnya sudah jarang dilakukan. Kalau adik-adik nanti lihat riset di publikasi itu jarang dilakukan. Tapi kalau mau periksa baunya caranya seperti ini. Dipegang tabungnya, kita kibaskan tangan, kita hisap baunya. Biasanya kita sebut dengan bau khas sperma atau bau anyir atau bau amis, ya. Baik, ini kita taruh kembali. Untuk gerakan untuk makroskopis sudah selesai. Dilakukan dalam waktu kurang lebih 1-2 menit. Berikutnya kita lanjut dengan melihat gerakan massa. Alat yang dibutuhkan hanya mikroskop, ya, mikroskop, kemudian objek las dan juga pipet. Nah, objek lasnya betul objek las baru, jadi tidak perlu dibersihkan dengan alkohol. Tapi kalau menggunakan objek las yang bekas, harus dibersihkan dulu dengan alkohol supaya nanti tidak campur dengan lemak permukaannya. Caranya seperti ini. Kita ambil 1 tetes. Tetesannya itu betul-betul sedikit ya, jangan terlalu banyak. Terutama untuk semen-semen yang memang sedikit seperti ini, cukup ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Baik, yang berikutnya kita akan mengevaluasi motilitas spermatozoa atau gerakan individu. Nah, karena spermatozoa itu sangat padat, kita harus encerkan, tapi menggunakan pengencer yang tidak bersifat toksik untuk spermanya. Nah, ini contohnya, biasanya kita menggunakan yang komersial seperti ini, bisa menggunakan ini apa? Ini menggunakan ringer laktat atau menggunakan NaCl fisiologis. Ini bisa kita beli di apotek ya. Nah, saya demokan caranya. Yang pertama adalah kita ambil semen sedikit sekali, ya, semennya sedikit sekali. Diperhatikan sini, setetes betul-betul sedikit sekali, ya, seperti ini semennya. Ini jangan terlalu banyak. Kemudian kita ambil larutan fisiologisnya. Kita buka dulu ya botolnya, kita ambil. Nah, memberikannya agak banyak, ya, ini agak banyak. Perbandingannya kira-kira 1:4. Nah, kita homogenkan. Kita ambil setetes saja dari sini. Kita ambil setetes saja, kita pindahkan di objek las lain. Jadi yang kita periksa adalah yang kita tetesan yang ini. Nah, kemudian kita tutup dengan cover glass. Selanjutnya kita lihat kembali di mikroskop seperti tadi. Nah, untuk melihat spermatozoa bergerak dengan optimal, kita harus menggunakan meja pemanas. Ini adalah meja pemanas yang kita buat sendiri dari hot plate yang dimodifikasi dengan dimmer agar suhunya bisa 37 derajat Celcius. Nah, yang sudah ada sampelnya kita simpan di sini sebentar. Kita pegang seperti ini sampai kita merasakan hangat merambat di jari kita, baru kita lihat. Nanti baru kita bisa melihat spermatozoa bergerak dengan optimal. Spermatozoa dinilai dari 5 lapang pandang. Kemudian bandingkan spermatozoa yang maju ke depan dengan gerakan-gerakan sperma yang lain. Nilai dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, sekarang kita akan melihat viabilitas spermatozoa atau rasio spermatozoa hidup dan mati. Nah, yang dibutuhkan adalah objek las alatnya, kemudian pipet dan juga pewarna. Nah, kali ini kita menggunakan pewarna eosin nigrosin. Kita boleh juga menggunakan eosin 2%, sama saja. Ya, tapi lebih kontras menggunakan eosin nigrosin. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah kita siapkan dulu 3 buah objek las. Kalau misalnya objek lasnya masih baru, nggak usah dibersihkan. Tapi kalau nanti pakai yang bekas, harus dibersihkan dulu dengan alkohol supaya tidak ada lemaknya. Siapkan 3 buah objek las. Kemudian teteskan 1 tetes semen. Saya akan mengambil semen dari sapi ya, supaya lebih sedikit konsentrasinya. Nah, ini sedikit sekali, teteskan sedikit sekali, seperti ini. Ya, kemudian kita teteskan eosin nigrosinnya. Eosin nigrosinnya harus lebih banyak. Ya, perbandingannya kira-kira seperti ini. Nah, ini kira-kira perbandingannya.
Kira-kira seperti ini perbandingannya. Nah, setelah itu, selama ini belum bercampur sperma dengan semen dengan pewarna, nggak apa-apa. Tapi begitu telah tercampur, dalam waktu 10 detik harus sudah difiksasi, harus sudah dikeringkan. Jadi begini caranya. Ini kita karena yang banyak volumenya adalah warna, kita ambil nigrosinnya ke arah semen, kita homogenkan dengan perlahan, kemudian kita teteskan 1 kali agar tidak terlalu tebal, kemudian kita bikin preparat ulas di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita keringkan. Nah, mulai sperma bercampur sampai disimpan di heating table ini kira-kira 10-15 detik waktunya. Nah, kalau sudah kering, baru kita lihat di bawah mikroskop. Ya, kita bisa melihat cairannya nanti diserap sehingga nanti menjadi kering. Nah, setelah kering baru kita rubah. Setelah kering dia tidak akan berubah lagi, namun harus dikerjakan dalam waktu yang cepat karena kalau kita biarkan agak lama, kita dengan kelembaban yang tinggi di Bogor ini, dia akan menyerap kembali air sehingga nanti kalau diperiksanya 2-3 jam kemudian akan berubah hasilnya. Selanjutnya seperti tadi kita periksa kembali di bawah mikroskop. Yang warna merah ini adalah spermatozoa yang mati. Nah, sedangkan yang warnanya putih itu adalah spermatozoa yang hidup. Hitung dari 10 lapang pandang menggunakan counter. Ini menggunakan alat ini untuk menghitung hidup dan mati. Nanti kalau hidup berapa yang hidup setiap lapang pandang, kalau ada yang mati hidup berapa, mati nanti dilakukan dari beberapa lapang pandang, tidak hanya 1 kali tapi minimal ada dari 10 lapang pandang. Kita geser-geser, kita hitung lagi, kemudian kita geser-geser sampai mencapai angka 200 atau 10 lapang pandang. Selanjutnya kita akan memeriksa konsentrasi. Ibu akan demokan caranya. Nah, kita akan menggunakan menghitung konsentrasi sapi dan domba. Nah, kalau sapi itu pengencernya 200 kali. 200 kali itu berarti nanti alat mikrometernya kita butuh 2. Ini yang ukuran 1000 dengan ukuran 5 mikron. Jadi nanti 995 cairan pengencernya, 5 mikron semennya. Nah, cairannya apa yang digunakan? Cairan yang digunakan itu adalah cairan yang bisa mematikan sperma. Karena spermanya harus berhenti agar bisa dihitung. Jangan menggunakan NaCl fisiologis karena dia akan tetap bergerak. Ya, nah ini kita gunakan formosalin. Nah, nanti menghitungnya menggunakan Neubauer chamber. Caranya sama persis seperti pada saat menghitung darah merah. Nah, jangan lupa gunakan cover glass khusus memang untuk Neubauer. Jangan menggunakan cover glass yang biasa digunakan untuk melihat preparat. Ya, ini khusus ya, tebal dan dia berat. Nah, caranya yang pertama adalah kita menyiapkan larutannya. Untuk formosalinnya gunakan 995, sedangkan untuk yang semennya digunakan yang 9 angkanya adalah 5 mikron. Ya, ini kita set dulu 5 mikron. Jadi ini 5 mikron dengan tadi ya 995. Nah, pertama yang mana dulu? Yang pertama adalah kita ambil dulu larutan formosalinnya. Kita ambil formosalinnya. Caranya jangan lupa ya sudah bisa menggunakan mikropipet. Jadi kita ambil dulu, kita tekan dulu sampai berhenti ya 1 kali. Kita ambil formosalinnya sebanyak 995. Kita masukkan ke dalam tabung ini. Kita masukkan dalam mikrotubnya ya. Kemudian kita ambil semennya. Tutup dulu ya biar nggak tumpah. Kemudian kita ambil semennya. Nah, semennya kita ambil menggunakan mikrotip yang kecil ya untuk ukuran 10. Nah, kita ambil sebanyak 5 mikroliter. Jadi caranya sama. Ambil 1 kali. Ya, kemudian diambil, kemudian semen yang menempel di permukaan bagian luar dari tipnya harus dielap. Jangan lupa ini adalah kunci dari menghitung konsentrasi. Jangan sampai terhitung lebih banyak dari yang seharusnya. Dielap dulu bagian luarnya, kemudian baru kita masukkan ke dalam tabung yang telah kita siapkan. Kita masukkan, nah mengeluarkannya sekaligus semuanya. Tekan 2 kali sampai bawah, kemudian kita flush itu kita bilas-bilas ya. Nah, kemudian kita tutup
Nah, ini kemudian kita homogenkan, dihomogenkan sampai kira-kira 1 menit lah ya, dihomogenkan supaya tercampur antara semen dengan pengencernya. Kemudian kita siapkan sekarang. Nah, cara menyiapkan chamber seperti ini. Jadi kita hanya akan mengukur yang ketinggian dari kita berikan lem. Di sini kita berikan lem. Tujuannya apa? Supaya difiksir tidak berubah, tidak tertarik ke atas atau tidak akan keluar dari. Nah, kita tempel seperti ini. Ini harus ditempel seperti ini yang kuat ya. Tempel seperti ini, dan ini kalau kita balikan begini dia tidak lepas. Nah, kalau ini sudah seperti ini, baru kita masukkan, nanti semennya kita masukkan dari sisi sini satu, dari sisi sini satu. Jadi kita meriksanya adalah duplo. Nah, caranya ini semennya tadi sudah kita encerkan tadi. Karena tadi saya sempat simpan dulu, kita homogenkan kembali. Ya, agar dia bercampur kembali. Kemudian kita ambil, ya biasanya mengambilnya sebanyak kurang lebih 8 mikroliter. Nah, kemudian kita masukkan di sini, masukkan dari pinggir sini. Dia akan menghisap ya ke dalam. Nah, ini kurang karena memang harus 8 mikron. Tadi saya belum merubah mikrometernya. Kita akan rubah lagi nanti. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, sekarang sudah terisi semua. Setelah ini baru kita masukkan kita lihat kembali di mikroskop seperti tadi. Untuk menghitung konsentrasi, hitung dari 5 kotak hitung yang besar. Satu kotak hitung itu ada 16 kotak kecil. Nah, hitung di bagian kiri atas, kemudian kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, dan pilih salah satu yang di tengah. Jumlah spermatozoa yang di kotak nomor 1, yang kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan salah satu yang di tengah itu dijumlahkan. Total jumlah spermatozoanya dikalikan dengan 10 dikalikan 10 pangkat 6. Itu untuk menghitung konsentrasi yang sapi, karena tadi menggunakan pengenceran 200. Baik, yang terakhir selanjutnya setelah konsentrasi selesai, kita sekarang menghitung yang namanya morfologi atau bentuk spermatozoa. Kita melihat spermatozoa yang normal dan abnormal. Secara prinsip membuat preparatornya sama. Berbedanya adalah bahwa fiksasinya boleh lebih lama. Seperti ini contohnya ya, kita ambil dulu 3 objek kelas disiapkan, kita teteskan dulu di sini eosinogrosinnya, kemudian kita simpan semennya. Nah, di sini kita tidak perlu membuat pewarnaannya tidak perlu cepat-cepat. Ini kita boleh lama karena kita tidak melihat viabilitas, tidak melihat. Ini boleh kita lamakan sedikit supaya semua spermanya terserap warnanya. Nah, setelah terserap warnanya nanti kita hanya akan melihat bentuk spermanya. Boleh lama, tidak masalah. Kalau tadi kan hanya 10 detik, kalau ini boleh lama. Kemudian kita buat pipet ulas seperti ini, sama ya seperti tadi. Ya, dan ini juga kalau perlu tidak dikeringkan juga tidak masalah. Tidak difiksasi juga nggak masalah, karena nanti spermanya terserap semua warnanya. Kalau yang viabilitas memang harus sesegera mungkin dihentikan penyerapan warnanya. Nah, tapi kita boleh juga dikeringkan seperti ini. Kemudian setelah selesai dikeringkan, baru kita lihat di mikroskop. Nah, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah bentuk spermanya, yang normal dan abnormal. Ya, kemarin di kuliah sudah diberikan ada abnormalitas sekunder, ada abnormalitas primer, ada yang di kepala, ada yang di ekor. Bentuknya ada macam-macam ya, ada yang bentuknya V shape, ada round head, kemudian ada juga yang ekornya melingkar, coil, ada ekornya yang melipat, bentel ya, nanti kita lihat di mikroskop. Selanjutnya kita lihat seperti biasa, lihat di mikroskop. Nah, ini ada yang abnormal, ekornya ngelipat ke atas ya, coil, under the head. Nah, yang lainnya sebagian besar, nah ini juga abnormal midpiece nih. Ya, ini juga ada abnormal midpiece. Yang lainnya sebagian besar ini bagus. Ini ekornya saja, nggak ada. Ya. It's okay dong. Nah, ini juga abnormal nih.
Ya, ini juga midpiece-nya putus nih ya dia. Ya, cara menghitung abnormalitasnya sama dengan viabilitas dari 10 lapang pandang. Kemudian menggunakan counter, nanti dihitung satu lapang pandang berapa normal, berapa abnormal. Kemudian nanti yang normal atau yang abnormal dibagi total sperma kali 100%. Nah, jumlah abnormal maksimal untuk sapi adalah 20% dan untuk kambing domba adalah 15%. Demikian pengantar dan demo praktikum evaluasi semen pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu bisa percaya. Bisa. Bisa sih.